Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan sembuh, dan yang berarti mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beredar sebuah video viral di media sosial. Pejabat Bupati Muna Barat Bahri disebut mengkampanyekan salah seorang calon presiden. Ia juga mengenalkan seorang calon anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara pada Pileg tahun 2024 mendatang ke warga Muna Barat dalam sebuah acara pemerintah beberapa waktu lalu. Video yang beredar tersebut berdurasi 0,51, artinya hampir 1 menit ya. Saat itu Bahri terlihat dikelilingi puluhan warga dalam sebuah acara pemerintah yang berlokasi di salah satu lokasi persis Kabupaten Muna Barat. Yang terekam dalam video, Bahri memperkenalkan nama seorang calon anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara. Pemuda tersebut diketahui bernama Laude Umar Bonte. Ia melanjutkan bahwa posisi Laude merupakan ketua salah satu tim relawan nasional pemenangan Ganjar. Hal ini juga disampaikan di hadapan para warga sambil diiringi tepuk tangan meriah. Terkait video ini, ternyata bahwa di Sulawesi Tenggara sudah mengambil sikap sejak awal. Koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hukum Masyarakat Bawaslu Sulawesi Tenggara, Bahri mengatakan Bawaslu sudah menelusuri terkait video viral yang menyebar di masyarakat. Ia memaparkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu, kata dia. Saat pemilu juga mendapat pasal soal netralitas ASN. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah terdapat pula 2 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yaitu pasal 70 dan pasal 71. Diketahui pasal 70 ayat 1, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Bahkan ada yang menilai PJ Bupati Muna Barat Bahri sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai bupati oleh Presiden Jokowi langsung sebelum Presiden Jokowi memberikan instruksi langsung kepada ratusan pejabat kepala daerah agar netral pada pemilu serentak tahun 2024. Presiden ingin para pejabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan pemilu. Namun Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi. Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik pejabat kepala daerah dipantau. Publik menurutnya sangat mudah mengetahui bila ada pejabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu. Ia berkata Mendagri Tito memantau kinerja setiap pejabat kepala daerah 3 bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para pejabat kepala daerah setiap hari. Jokowi meminta pejabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Ia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran. Tapi pernyataan Jokowi ini sepertinya hanya berlaku bagi pejabat yang mendukung Ganjar Mahfud. Pejabat dan ASN yang mendukung Ganjar langsung dipecat atau dicopot. Sedangkan pejabat yang mendukung Prabowo Gibran dibiarkan begitu saja. Seperti halnya Bupati Kendal, si Kohan Indut, mengaku secara pribadi sangat mendukung Gibran sebagai calon cawapresnya Prabowo. Karena Gibran merupakan representasi generasi muda, baik di jalur politik atau luar politik. Bukan hanya itu, Ketua Dewan Pembina
Repnas Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri Pak Jokowi juga terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Nah, juga disampaikan sejumlah data hasil survei yang menunjukkan tingginya elektabilitas Prabowo Gibran. Nah, dukungan Bahlil kepada Gibran yang terang-terangan itu tentu saja bertolak belakang dengan permintaan Jokowi agar tidak bersikap netral di Pilpres tahun 2024. Nah, tentu ada upaya pilih kasih di dalam penerapan kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi untuk memuluskan sang anak menjadi penguasa. Nah, Jokowi harusnya tegak lurus dengan pernyataan sendiri, bukan malah memperlihatkan kecurangan yang ada. Terus bagaimana kalau seperti kondisi seperti ini? Ya, menteri-menterinya udah terang-terangan itu mendukung Prabowo Gibran, ya dipecat sementara. Ada PJS yang baru aja menjabat, malah ceritanya sebelum pengarahan yang dikumpulkan di istana kemarin sudah dipecat karena diindikasi mendukung Prabowo, mendukung Ganjar. Nah, ini namanya sudah terang-terangan. Nah, ini kan video yang kita dapatkan kan sudah beredar kemana-mana, dan masyarakat Indonesia akan melihat semua ya, seperti itu gitu. Ini kok tambah hari kok tambah miring-miring nggak jelas ya. Nah, kita sebagai masyarakat bagaimana bisa memegang bahasa seperti ini? Nanti kalau ada ASN terlibat, ada pertanyaan terlibat kemana? Kalau ke arah Prabowo Gibran dibiarin begitu, wah namanya kan akan tambah hari tambah kacau kan seperti ini. Jadi tolonglah kita sama-sama menjaga netral ya sekalian juga gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini kita dapat pembelajaran yang bagus lah. Nah, kita sama-sama menghormati undang-undang yang berlaku. Jangan sampai istilahnya tebang pilih. Kalau yang kira-kira nggak mendukung anaknya dipecat, kalau yang mendukung ya alhamdulillah, ya nggak boleh begitulah. Kita sebagai rakyat biasa kan adanya cuman kena kesalahan terus yang akan dilimpahkan ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik dan negara ini bisa aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Merdeka.